Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsa Febriani di channel Marsa. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing OSPF yang sudah saya janjikan dari video sebelumnya. Kita akan membahas dynamic routing OSPF dan BGP pada video nanti ya teman-teman. Kita akan membahas OSPF terlebih dahulu. Nah di sini kita akan langsung saja pergi ke Cisco. Nah di sini teman-teman, di Cisco saya sudah menyiapkan topologinya. Teman-teman bisa tinggal mengikuti saja. Di sini saya menggunakan router 2911. Nah teman-teman, kalau sudah membuat topologi seperti ini, kita akan langsung saja ke router yang pertama. Mohon maaf teman-teman, saya di sini lupa mengganti namanya. Di sini router 2 dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masuk ke CLI ya, teman-teman. Kita akan memasukkan setiap networknya ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa enable, kemudian config. Kalau sudah, kita bisa pergi ke sini nih, teman-teman. Gigabyte 0/1 terlebih dahulu, yang menuju ke PC ya, teman-teman. Di sini saya juga lupa mengganti PC-nya, teman-teman. Bentar ya. Nah, oke, di sini sudah, teman-teman. Di sini langsung saja, teman-teman, kita pergi ke interface 0/1. Kemudian kita di sini kasih ya, teman-teman, IP address-nya 192.168.1/255.255.255.0. Kalau sudah di sini kita enter. Kemudian kalau sudah di sini kita akan lanjut no shutdown ya teman-teman. Nah kalau sudah di sini sudah hijau, kita akan lanjut ke gigabyte 0/0 yang menuju ke router 2 di interface 0/0. Kemudian IP address 10.10.10.124. Kemudian 255. Aduh salah teman-teman, jangan ditulis slash-nya 255.255.255.0. Kalau sudah no shutdown. Nah, di sini masih merah karena kita belum mengkonfigurasi di router 2-nya. Kita pergi ke router 2, kita konfigurasi di sini, enable. Kita pergi ke yang menuju ke PC terlebih dahulu ya, teman-teman. Interface 3.0/1. Kemudian di sini IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. No shutdown. Kemudian kita bisa pergi ke interface 3.0/0 yang menuju ke router 1. Baru kita masukkan IP-nya, IP add 10.10.10.2, 255.2, 55.255.0, kemudian kita bisa enter, dan no shutdown ya teman-teman. Nah, di sini sudah hijau semua ya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai memasukkan IP kepada setiap PC ya. Kita pergi ke desktop, IP configuration, kemudian teman-teman tinggal isikan sesuai yang ada di topologi. Nah, oke teman-teman, di sini langsung saja kita akan konfigurasi dynamic routing OSPF-nya. Kita pergi ke router 1. Kemudian di sini kita bisa exit lebih dahulu. Kemudian kita bisa langsung berikan router OSPF, kemudian tanda tanya nih. Nah, di sini ada dia menyediakan dari 1 sampai 65535. Nah, kalau pada video sebelumnya di EIGRP itu kan diharuskan angkanya itu nanti sama ya teman-teman, OSPF 10, nanti router yang berikutnya itu harus mengikuti 10 terus. Nah, tapi di sini di OSPF itu berbeda. Jadi dia itu tidak diwajibkan angkanya sama, jadi terserah mau angka berapa aja teman-teman. Jadi misalkan di sini nanti saya mau router 1 itu OSPF 1, kemudian router 2 itu OSPF 2, nah itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjadikan router OSPF 1 saja, kemudian enter, baru kita nanti di sini masukkan networknya ya. Network. Nah, di sini saya singkat saja NEWR, kemudian di sini saya akan memasukkan network yang sudah saya tuliskan di sini ya teman-teman, 10.10.10.0, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini tuh nggak bisa nih teman-teman, karena kalau di OSPF itu kita harus memasukkan network, dan kita juga harus tahu wildcard-nya itu berapa ya teman-teman. Nah, jadi wildcard itu bisa kita tentukan di subnet mask nih. Jadi misal di sini, ini kan subnet mask kita kan /24, berarti di sini subnet masknya 255.255.255.0 seperti ini kan. Kemudian di sini untuk menentukan wildcard-nya itu bisa kita kurangi teman-teman ibaratnya. Dan di sini misalkan ini /24 subnet /24 ini kita kurangi dengan subnet masknya yang asli 255.255.255.255 seperti ini. Jadi ibaratnya ini kita bisa kita kurangi teman-teman seperti ini. Nah, di sini misal kalau dikurangi 255 dikurangi 255 kan 0. Terus di sini juga 255 dikurangi 255 0. Kemudian di sini 255 dikurangi 255 itu kan 0. Nah, 0 lagi. Nah, kemudian baru di sini 255 kurangi 0 itu baru 255 ya, teman-teman. Jadi di sini kita sudah bisa menentukan wildcard-nya itu ini teman-teman, hasil dari pengurangan ini. Nah, di sini kita bisa copy saja hasilnya. Kita bisa Ctrl C. Kemudian kita sindirkan terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke router 1 lagi, teman-teman. Baru nih di sini kita bisa memasukkan networknya, teman-teman. Networknya di sini kan tadi yang mau 10 dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy. Kita bisa paste teman-teman tadi yang wildcard-nya di sini. Kemudian di sini kita juga bisa mengetikkan area. Kemudian di sini kita bisa tanya-tanya nih. Oke teman-teman, mohon maaf di sini komennya nggak ketemu ya, karena di sini saya menuliskannya salah. Di sini harusnya itu saya menuliskannya teman-teman network seperti ini ya teman-teman. Baru kita tuliskan tadi networknya yang mau kita promosikan yaitu 10.10.10.0. Kemudian kita pastikan tadi wildcard-nya. Kemudian di sini baru kita bisa tuliskan area, kemudian datanya. Nah, di sini baru muncul ya teman-teman. Nah, di sini keterangan area itu dia menyediakan dari area 0 sampai sekian angka segini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk area 0 terlebih dahulu. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah mempromosikan network 10.10.10.0 itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga harus mempromosikan yang ini 168.1.0.
Di sini kita ganti untuk IP-nya saja ya teman-teman. Untuk networknya saja di sini diganti 192.168.1.0. Ya ampun, titik 0. Seperti ini, kemudian areanya juga sama dan wildcardnya itu masih sama karena ini semua yang ada di topologi ini itu /24 ya. Di sini kalau sudah kita bisa enter. Nah, oke, kita sudah selesai mempromosikan IP yang ada di router 1. Kita lakukan hal yang sama ke router 2, teman-teman. Enable, kemudian config. Kemudian di sini kita pergi ke router OSPF 2. Karena tadi kan sudah saya bilang nggak apa-apa, angkanya nggak sama. Kemudian di sini kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kemudian kita di sini pastikan juga yang tadi wildcardnya karena sama 124. Kemudian di sini areanya juga sama area 0 ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Kemudian kita promosikan yang ini juga 2.0. Mohon maaf teman-teman. Ini terdapat kesalahan. Nah, kita promosikan yang ini teman-teman titik 2.0 itu 192.168.2 2.0 seperti ini. Kemudian wildcard dan areanya 0. Kalau sudah kita bisa enter. Nah, di sini kita juga bisa melihatnya di do show IP OSPF ini keluaran. Di sini kita harusnya exit terlebih dahulu. Nah, kalau kita ketikkan wow IP OSPF ini bor seperti ini teman-teman, baru kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat IP di router 1 yang dimana itu adalah tetangga dari router 2. Di sini kita juga bisa mencoba mengirimkan paket teman-teman dari dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini mungkin awalan masih failed, kita coba lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman setelah kita melakukan OSPF pada kedua router, kita akan melakukan OSPF dengan 3 router ya teman-teman. Di sini kita tambahkan routernya sama ya teman-teman, 2911 di sini. Teman-teman lihat saja di sini untuk langkah-langkah membuat topologinya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa konfigurasi IP dimulai dari router 2 terlebih dahulu yang ada di gig 0/2 ini ya teman-teman. Langsung saja di sini kita ke router 2, kemudian di sini kita bisa pergi ke interface gig 0/2, kemudian bisa enter. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP address. Di sini kita masukkan yaitu 20.20.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kalau sudah di sini kita bisa langsung enter saja, kemudian jangan lupa shutdown ya teman-teman. Kalau sudah di sini kita lanjut konfigurasi ke router 3 ya teman-teman. Ke CLI di sini kita no, kemudian enable, kemudian config, kemudian kita pergi ke interface yang menuju ke PC terlebih dahulu, interface gig 0/1. IP ADC atau address yaitu di sini ini teman-teman 192.168.3.1, kemudian 255.255.0. Kalau sudah di sini kita bisa enter, kemudian no shutdown ya. Kemudian kalau sudah kita bisa langsung ke interface yang menuju ke router 2 gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP address 20.20.20.2, kemudian 255.255.255.0, kita bisa enter. No shutdown juga ya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah hijau semua ya. Nah, oke teman-teman, kalau sudah kita bisa memasukkan IP ke PC 3-nya ya teman-teman, kita pergi ke IP configuration, kemudian di sini kita isi 192.168.2, kemudian subnet masknya dan jangan lupa default gateway-nya yang ada di rute menuju ke router 3.1. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut akan mengkonfigurasi routingnya ya teman-teman. Nah, di sini yang akan kita konfigurasi itu hanya router 2 dan router 3 karena router 2 itu menambah interface-nya ya teman-teman. Sedangkan kalau 3 ya memang harus kan karena ini kan yang terbaru. Kalau router 1 itu tidak perlu ya teman-teman. Kita pergi ke router 2 terlebih dahulu. Kita di sini bisa exit terlebih dahulu teman-teman. Bisa exit. Kemudian di sini kita klikkan router OSPF. Nah, tadi kan di sini kalau di router 2 itu kan kita menuliskannya 2 ya, jadi 2. Kemudian di sini kita bisa enter dan kita bisa ketikkan network. Ini yang akan dipromosikan ini ya teman-teman, yang network ini. Jadi 20.20.20.0. Kemudian kita pastikan yang tadi wildcard-nya. Kemudian kita juga masih sama di area 0. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah mempromosikan yang ada di gig 0/2 itu. Kemudian kita pergi ke router 3-nya. Untuk kemudian kita promosikan yang ada di router 3. Nah, di sini kita pergi ke router OSPF 3. Kemudian kita enter network. Di sini kita tuliskan, kita akan mempromosikan yang 20.20.20 itu dulu. Kemudian wildcard-nya. Kemudian areanya 0. Kemudian kita bisa enter. Kalau sudah kita juga melakukan hal yang sama teman-teman untuk network yang satunya yang ini 3.0. Kita tuliskan ulang saja teman-teman 192.168.3.0. Kemudian di sini wildcard-nya kita pastikan dan areanya di sini area 0. Area 0 kita bisa enter. Nah, kita teman-teman di sini kita sudah melakukan
dinamik routingnya. Nah, teman-teman di sini kita juga bisa cek nih di router 3-nya dengan mengetikkan di sini exit terlebih dahulu. Kita ketik do show IP OSPF neighbor. Di sini saya singkat saja nih. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di sini sudah muncul IP dari tetangga kita yaitu router 2. Ini IP-nya ya, teman-teman, sudah muncul. Nah, di sini kemudian kita akan uji coba ping dengan mengirimkan paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini awal-awalan mungkin gagal, kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Teman-teman juga bisa cek lagi di sini di router 3-nya dengan mengetikkan do show IP route. Teman-teman di sini fokus ke yang informasi ini berarti OSPF ya, teman-teman. Ini OSPF. Nah, di sini di keterangan ini sudah ada 192.168.1.0 yang dimana ini adalah networknya router 1 dan PC ya, teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada network dari router 2 ke PC 2 ini. Nah, oke teman-teman, di sini karena kita sudah selesai melakukan dynamic routing OSPF, selanjutnya kita akan melakukan dynamic routing OSPF dengan VLAN ya. Di sini saya akan setting topologinya terlebih dahulu, teman-teman bisa menirukannya. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita pergi ke switch 1 ya teman-teman untuk menerangkan yang jalur ke router itu. Jadi di sini langsung saja kita masuk ke jalur IP. Kemudian di sini kita bisa enable, kemudian config. Kalau sudah di sini kita bisa masuk ke interface yang menuju ke router di sini berapa? Yaitu FA0/1, FA0/1, kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan switch port mode terang. Kemudian kalau sudah di sini kita bisa exit dan kita akan mulai membuat VLAN 40 dan 50-nya ya teman-teman di sini. VLAN 40 dan VLAN 50. Kalau sudah membuat VLAN seperti ini, kita bisa exit dan kita akan memasukkan portnya, teman-teman. Di sini kita mulai dari VLAN 40 terlebih dahulu. Di sini kita lihat, jadi di sini interface FA0/3, kita ketikkan switch port, mode akses terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian switch port, akses, VLAN 40. Kalau sudah kita bisa langsung ke interface yang menuju ke VLAN 50, yaitu FA0/2. FA0/2. Jangan lupa ketikkan ini, teman-teman, switch port, mode akses, enter. Kemudian kita bisa switch port, mode VLAN, di sini ganti 50. Kita bisa enter. Nah, kita bisa melihatnya di do show interface VLAN brief. Mohon maaf teman-teman. Di sini harusnya sepertinya di sini kita harus exit terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa do show interface VLAN brief. Oke teman-teman, mohon maaf di sini ternyata tidak ada interface-nya, jadi langsung saja do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk VLAN 40 dan 50 sudah terisi FA0/3 dan FA0/2. 40 itu 3 dan 50 itu FA0/2 ya, teman-teman. Oke teman-teman, karena di sini dari rute switch ke rute itu masih merah, jadi di sini kita akan menambahkan rute terlebih dahulu yang menuju ke switch ya, teman-teman. Ini kan kita belum ditambahkan ke router. Jadi kita langsung saja di sini kita pergi ke interface yang menuju switch, yaitu di sini enable terlebih dahulu, teman-teman, config. Kemudian kita pergi ke interface git 0/2. Kalau sudah di sini kita bisa menambahkan IP-nya, yaitu IP IDD 30.30.30.1, kemudian jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0 seperti ini. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Dan jangan lupa no shutdown ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita kan kalau ada VLAN kita harus membuat sub interface-nya. Jadi di sini di router 3 kita akan membuat sub interface-nya, teman-teman. Di sini mulai dari VLAN 40 terlebih dahulu. Jadi di sini interface FAG. Jadi di sini interface gig 0/2, kemudian di sini titik 40 untuk VLAN 40. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan encapsulation.1q 40 seperti ini, teman-teman. Kalau sudah kita bisa enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan memasukkan networknya, teman-teman. Di sini networknya itu kita masukkan yang akan ini nih, IP ini yang akan dijadikan gateway-nya itu berapa. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan IP address 192.168.4.1 ya, teman-teman. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Kalau sudah di sini kita akan lanjut untuk interface yang sub interface yang VLAN 50 ya, teman-teman. Jadi di sini interface gig 0/2 kemudian titik 50. Kita enter. Kalau sudah kita ketikkan yang sama tadi encapsulation.1q 50. Kita enter. Kemudian kita tambahkan IP ADD, berarti di sini IP-nya itu 192.168.5.1 ya, teman-teman. Kemudian 255.255.255.0. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung menambahkan IP pada setiap PC yang ada di VLAN-nya. Sini kita mulai ke PC 4 terlebih dahulu. Ini kita masukkan, teman-teman. IP-nya 192.168.4.2. Kemudian subnet mask-nya dan di sini default gateway-nya 192.168.4.1. Kalau sudah di sini kita bisa close dan ke PC 5-nya.
kita masuk ke IP configuration, kemudian 192.168.5.2, kemudian subnet masknya, kemudian default labelnya 192.168.5.1 ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa close. Oke teman-teman, kalau sudah di sini selanjutnya kita akan langsung konfigurasi dynamic routing OSPF yang ada di router 3. Jadi nantinya router 3 akan mempromosikan networknya ke router 2 dan router 1. Di sini langsung saja kita masuk. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF. Di sini kita menyesuaikan karena ini router 3, jadi kita OSPF 3 ya teman-teman. Di sini kita promosikan yang ini terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini kita pergi ke router 3. Kemudian di sini kita bisa enter OSPF 3. Kalau sudah di sini kita bisa ketikkan network. Kita akan mempromosikan yang ini terlebih dahulu 30.0, 30.30.30.0, kemudian subnet masknya. Salah teman-teman, di sini kita pastikan tadi wildcardnya, kemudian areanya sama area 0, kemudian kita bisa enter. Kemudian kita promosikan juga yang 4.0 itu 192.168.4.0, kemudian sama area 0, kemudian kita bisa enter. Juga kita promosikan yang 5.0 milik VLAN 50. Titik 5, kemudian kita bisa enter teman-teman. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mempromosikan ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa lihat di router 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa enable terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa do show IP route ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa more, klik spasi. Teman-teman fokus di sini untuk yang O karena dia OSPF kan. Dan di sini teman-teman fokus di sini sudah ada yang 30.30.30.0 yaitu network yang menuju ke switch. Kemudian di sini juga sudah ada untuk 192.168.4.0 yaitu untuk VLAN yang 40 PC4 teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada untuk 192.168.5.0 yaitu untuk VLAN 50 PC5 ya teman-teman. Di sini juga kita bisa uji coba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC5 misal. Nah, di sini masih awalan, masih pilot ya. Kita coba lagi teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau sudah kita bisa coba lagi untuk ke PC4, PC2, PC4. Di sini dia pilot, kita coba lagi PC2, PC4. Nah, kita lihat di sini ini sudah successful lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi OSPF multi area ya. Nah, di sini jika kalian lihat ke router 3, kemudian di sini kita exit dulu. Kemudian kita bisa do show run. Di sini kita bisa spasi 3 kali. Dan di sini kita bisa lihat nih network yang sudah kita promosikan tadi itu kan kita semuanya itu mengkonfigurasi OSPF-nya dengan area 0 ya teman-teman. Dan nantinya pada konfigurasi kali ini teman-teman saya akan membagi areanya menjadi 2. Di sini saya akan mewarnainya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah membagi 2 kubu di topologinya. Nah, di sini untuk router 1 dia itu termasuk kubu di area 0, dan di sini untuk router 2, 3, switch dan VLAN ini dia termasuknya area 1. Nah, di sini kita bisa lihat ke router 1 tadi. Kita bisa di sini do show run. Kemudian spasi 3 kali teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk di router 1 ini untuk networknya ini yang dipromosikan hanya ada 2, dan dia juga termasuknya area 0. Jadi di sini kita tidak perlu mengkonfigurasi yang ada di router 1. Di sini networknya 10.10.0 dan 192.168.1.0 ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi yang ada di router 1 karena di sini dia sudah termasuk di area 0. Nah, kemudian kalau di router 2 beda lagi teman-teman. Kita coba enable config. Kemudian do show run. Kemudian kita more 3 kali. Nah, teman-teman di sini di router 2 itu ada 3 network yang kita promosikan. Yang network ini yang utama ini yang 10.10.10.0 ini termasuknya area 0 ya teman-teman. Lihat di sini dia termasuknya area 0. Jadi ini tidak perlu kita konfigurasi. Nah, sedangkan untuk 2 network ini dia sudah termasuk area 1 teman-teman. Jadi ini tuh dibagi menjadi 2, area 0 dan area 1. Nantinya kita akan mengkonfigurasi untuk yang di biru ini teman-teman. Semua yang mencangkup yang ada di biru ini dia akan diganti menjadi OSPF 1, area 1. Jadi teman-teman untuk network 2.0 dan 20.0 ini kita akan ganti menjadi area 0 nantinya. Nah, di sini kita langsung saja akan mengkonfigurasi. Untuk stop ini kita bisa view saja. Kemudian di sini kita bisa langsung ketikkan router OSPF. Nah, di sini karena routernya 2 jadi OSPF 2 ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk menggantinya kita bisa menghapus networknya terlebih dahulu teman-teman dengan no. Kemudian di sini kita bisa pastikan yang di sini kita kita copy teman-teman. Kemudian di sini kita tempelkan paste seperti ini. Jadi no network 192.168.20.0, kemudian card width-nya, kemudian area 0-nya kita hapus, enter. Kalau sudah kita bisa pastikan lagi tadi kita adain lagi nih networknya tapi berbeda namanya menjadi ke 1, kita ubah 1 ya teman-teman seperti ini. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lakukan hal yang sama teman-teman untuk yang berikutnya. Di sini network 20.0 kita bisa copy no network, di sini kita paste no network area 0, kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa pastikan lagi di sini network areanya diganti menjadi 1, kemudian dia bisa enter. Nah, di sini sudah teman-teman untuk yang router 2. Nah, kemudian untuk yang router 3 kita cek di do show run ya. Kita queue terlebih dahulu.
Nah, oke teman-teman, di sini di router 3 saya sudah cek tadi. Dan di sini di router 3 itu terdapat 5 network teman-teman, banyak sekali ya. Jadi di sini kita bisa lakukan hal yang sama seperti yang tadi kita lakukan di router 2 tadi ya. Teman-teman, langsung saja di sini kita pertama-tama bisa ketikkan no terlebih dahulu, kemudian kita akan copy untuk network yang pertama, baris pertama, kemudian di sini kita pastikan jadi no network, kita enter, kemudian mohon maaf teman-teman, di sini saya belum ke router OSPF-nya. Kita pergi ke router OSPF terlebih dahulu. Router OSPF 3 karena ini router 3 ya teman-teman, kita bisa enter dan kembali melakukan hal yang tadi yaitu no, kemudian di sini kita paste no network area 0, kemudian kita enter, kemudian di sini kita paste lagi network areanya kita ganti menjadi 1, kita enter. Kalau sudah di sini kita bisa lakukan hal yang sama lagi, no network untuk network yang kedua ini. Kita copy teman-teman, kita copy, kemudian di sini kita enter, no, kemudian paste no network area 0, kemudian enter, kemudian kita paste lagi ada in network tapi area 1, kemudian kita enter. Kalau sudah kita pastikan lagi yang kedua, network yang ketiga, kita copy. Kemudian di sini kita ketik no network, no spasi, kemudian paste, no network ya teman-teman, kemudian enter. Kemudian kita paste lagi. Kemudian di sini kita hapus areanya menjadi area 1. Kalau sudah di sini kita bisa enter. Kita lakukan lagi teman-teman ke yang area ini nih, ke yang network ini. Kita copy. Kemudian di sini kita ketik no dan kita paste no network area 1, area 0. Kemudian kita enter dan kita pastikan lagi, kita ganti areanya menjadi area 1. Kalau sudah kita bisa enter. Kemudian kita juga lakukan yang sama. Ini untuk network yang terakhir, kita copy. Di sini kita ketikkan no dan kita paste no network area 0, kita enter. Kemudian kita pastikan lagi. Kemudian di sini areanya ganti menjadi 1, kemudian enter. Nah, oke teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa pergi ke router 3 lagi. Kemudian teman-teman di sini bisa ketikkan do show IP route ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat di sini untuk di router 3 dia memiliki informasi IA teman-teman. Nah, IA itu apa sih? Jadi di sini IA itu adalah inner areanya. Nah, jadi di sini terdapat informasi di router 3 inner area. Nah, kita bisa cek lagi ke router 2-nya. Jadi kita enter, kita bisa cek show run, kita enter 3 kali. Nah teman-teman, misalnya di sini untuk network yang baris kedua dan ketiga ini sudah berganti menjadi area 1. Tapi untuk network yang 10.0 ini memang areanya 0 teman-teman, karena di sini dia tergabungnya ke area 0 di area kuning ini. Nah di sini teman-teman, selain router 3 yang memiliki informasi inter area, router 1 juga memiliki informasi inter area, karena di sini router 2 tidak memiliki informasi inter area karena dia hanya router penghubung teman-teman. Di sini kita bisa cek. Nah di sini kita bisa dulu show IP route. Nah teman-teman, misalnya di sini di router 1 itu terdapat informasi IA juga inter area. Nah oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.